dijelaskan ya, PPh, THR, dan gaji 13 ditanggung siapa? Tadi Pak Direktur sudah menjelaskan ditanggung pemerintah ya. Begitu ya Pak Direktur ya? Betul, ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat maupun daerah, ditulis. Dua, komponen THR, gaji 13, dan kepala daerah apa saja tadi sudah 5. Betul ya Pak Direktur ya? Ya, kita menyesuaikan dengan DPRD. DPRD itu akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Ya, ini jadi debatable nih Pak Direktur, karena banyak yang melihat katanya di aturan lain harus ada tunjangan pangan. Itu ya filosofinya kenapa karena di PP-nya itu yang bersumber dari APBN untuk menyebutkan pejabat negara. Tetapi tidak mengatur pejabat negara yang di daerah. Berarti pejabat negara yang di daerah berarti bersumber APBD kita samakan dengan DPRD. Ya. Baik, ini untuk perhitungan TPP THR sesuai penghasilan bulan April. Ini maksudnya gimana Pak Direktur? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa yang kita jadikan acuan ini kan untuk bulan April ya, karena paling lambat 10 hari sebelum THR. Ini kan tadi sudah kita pertegas bahwa dia hanya sebagai untuk menghitung komponen penghasilan. Berarti nanti komponen penghasilan sama dengan bulan April, tapi untuk TPP-nya 50%. 50% TPP-nya yang pertimbangan objektif lainnya ya, misalnya tadi yang dilarang tidak masuk dalam perhitungan, di pertimbangan objektifnya dikeluarkan dulu, baru dihitung 50%. Jadi sekali lagi, ini hanya untuk komponen menghitung komponen perhitungannya saja. Tidak menjadi bagian yang harus diikuti ya. Tetapi kita harus memilah bahwa 50%-nya itu kita pastikan TPP yang dibayar adalah 50%. 50%-nya kita sesuaikan apa hal yang tidak termasuk di dalam perhitungan TPP. Sehingga di objektif lainnya ketika kita akan menghitung TPP, itu kita keluarkan. Atau kita mengikuti komponen penghasilan pada bulan Maret. Oke, selanjutnya bagaimana dengan TPP THR yang belum dapat persetujuan TPP-nya nih Pak Direktur? Jadi izin kami mempertegas ya Bapak Ibu sekalian, yang kita mintakan TPP yang sudah dianggarkan ya saat ini ya Bapak Ibu, yang sudah kita anggarkan yang 12 bulan, itu kan kita minta berlakulah ketentuan pasal 58 ya di pasal 58 di PP 12. Maka untuk kebijakan pemberian TPP yang 50% ini, gaji 13, gaji 14-nya, THR dan gaji ke-13, itu tanpa melalui persetujuan. Ya, kalau belum keluar persetujuannya, untuk pembayaran yang 50% silakan dibayar, Pak. Tanpa melalui persetujuan. Perkada aja tanpa difasilitasi, pejabat aja tanpa melakukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri. Ini afirmasi agar mempercepat proses pembayaran gaji 13 dan THR-nya, terutama THR-nya. Kita minta paling lambat 10 hari sebelum hari raya. Ya. Bagaimana untuk THR gaji 13 bagi CPNS atau P3K yang TMT-nya di atas tanggal 5 April? Jadi saya menjawab ya. Yang nomor 7 ya kalian. Ya. Dasar perhitungannya kita berdasarkan SPMT. Ya, SPMT itu surat pernyataan telah melaksanakan tugas ya. SPMT-nya itu dihitung kalau pada tanggal hari kerja pertama pada bulan berkenan gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung bulan berkenan. Berarti kalau dia tertanggal 1 di bulan berkenan ya, pada tanggal hari kerja pertama pada bulan berkenan itu dibayarkan. Tetapi kalau dia pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenan, maka gaji tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Ini pengalaman saya ketika menyusun Permendagri 6 tahun 2021 terkait teknis gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nih. Di situ diatur syarat pembayaran gaji tunjangan ya, itu berdasarkan
diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. SPMT ini kalau pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, gaji tunjangan dibayarkan terhitung mulai bulan berkenan. Kalau tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, pada bulan berkenan, gaji tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Pada hari kerja pertama bulan berkenan, maka dia dapat THR. Tetapi kalau hari kerja kedua dan seterusnya, itu tidak mendapatkan THR, nanti dapatkan gaji 13. Bagaimana cara menganggarkan kekurangan anggaran THR dan gaji 13? Saya kira terutama begini. TPP-nya nih Pak Dir. Hah? Terutama TPP-nya nih, anggaran TPP-nya. Saya kira gini, Bapak Ibu sekalian izin, kalau bicara bagaimana menganggarkan kekurangan, itu sudah sangat jelas penekanan kita di dalam surat edaran Bapak Menteri. Kalau dananya belum tersedia atau cukup tersedia, kita lakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD dengan cara apa? Melakukan perubahan perkada tentang perubahan penjabaran APBD. Penjabaran APBD bukan perubahan ya, yaitu melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Yang cukup kita beritahu kepada pimpinan DPRD, ya, yang selanjutnya nanti kita akan tampung di perubahan APBD kalau kita melakukan perubahan APBD, atau dilaporkan di LRA kalau kita tidak melakukan perubahan APBD. Dasar hukumnya di mana? Ini kan perintah PP ya. PP ini kan perintah peraturan perundangan. Berarti kalau kita melihat ini adalah memenuhi kriteria mendesak. Mendesak itu salah satunya diperintahkan oleh peraturan perundangan di pasal 69 ayat 2 huruf C PP 12 tahun 2019. Selanjutnya kalau kita bicara bagaimana kewenangan seorang kepala daerah, itu sangat jelas kewenangan seorang kepala daerah. Konteksnya dalam keadaan darurat mendesak. Maka kalau kita membaca pasal 65 ayat 2 huruf D, mengambil tindakan tertentu yang sifatnya mendesak untuk kepentingan masyarakat, atau kita merujuk kepada kekuasaan pengelola keuangan daerah yang ada di pasal 4 ayat 2 huruf F, mengambil tindakan. Jadi secara kewenangan seorang kepala daerah, perintah peraturan perundangan itu mengambil tindakan yang sifatnya mendesak. Selanjutnya, kalau kita membaca pasal 28 ayat 4 Undang-Undang 17/2003, itu sangat jelas. Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum ada anggarannya di APBD dalam keadaan darurat ya. Di penjelasannya termasuk mendesak. Mendesak itu apa? Tadi ada di 69 ayat 2. Jadi dalam konteks darurat mendesak itu telah diberikan kewenangan untuk mengambilkan tindakan. Maka perlakuannya tadi kita geser mendahului perubahan APBD karena ini diperintahkan. Ini legasinya Bapak Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara ya. Ya. Itu juga menjadi bagian dari pertimbangan dari PP 16 tahun 2020. Kalau seandainya pakai kas yang ada boleh nggak Pak Direktur? Jadi boleh. Nanti ditambahkan. Ya. Oke, boleh tambah Mbak Eda itunya jawabannya. Termasuk memanfaatkan kas yang tersedia. Atau memanfaatkan menggunakan kas yang ada, berarti nanti pakai dulu Bapak Ibu anggaran gaji atau TPP-nya yang ada nanti. Jadi tadi ada dua cara ya. Cara pertama kita memaksimalkan belanja gaji dan tunjangan yang ada saat ini. Ya tanpa melakukan perubahan perkada. Ya. Cara keduanya ya boleh kita rubah perkada. Ada dua cara tadi. Ya, satu dengan melakukan memaksimalkan, mengoptimalkan. Pagu belanja pegawai yang ada. Kan kita sudah menganggarkan gaji 12-14 bulan. Ya. Ya, TPP sudah kita anggarkan 12 bulan. Ada juga daerah yang menganggarkan 14 bulan. Ya, tinggal itu digunakan. Tidak dibayarkan penuh, tetapi 50%. 50%-nya, ingat yang TPP, di pertimbangan objektif lainnya, keluarkan itu yang tidak termasuk perhitungan. Ya, Mbak Ida,
mengoptimalkan pagu belanja pegawai yang tersedia nanti disesuaikan di APBDP. Selanjutnya disesuaikan di APBDP, ditambahin. Selanjutnya disesuaikan. Tidak membayar TPP, THR, dan gaji 13, atau boleh kurang dari 50%. Ya, tadi kan ada kata kuncinya sesuaikan kemampuan keuangan daerah. Tetapi ini legasinya Bapak Presiden sangat jelas, membayar 50% tukir dan 50% TPP. Saya kira kita satu bahasa dari pusat sampai ke daerah. Karena ini penghargaan buat seluruh aparatur negara yang telah mensukseskan ya pemulihan ekonomi, ya mensukseskan menggerakkan produk perekonomiannya. Maka ini penghargaan bagi aparatur. Jadi mohon ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan. Tetapi kita juga menyerahkan sesuai kemampuan keuangan daerah.